Bab 829, Dark vs Ironmonger, rasio harga kualitas sangat rendah. Awalnya, meriam pulsa di tangan Mark II bisa melakukan ini, tetapi Jarvis baru saja mengingatkan Tony bahwa reaktor hanya memiliki sisa daya 23%. Obaja tidak takut membuang-buang energi. Dia meraih SUV dan melemparkannya ke Tony, yang baru saja bangun. Melihat pengemudi wanita yang berteriak dan dua anak di kursi belakang, Tony menggertakkan giginya dan menangkap SUV itu sebelum dia perlahan meletakkannya. Oke, kamu baik-baik saja. Bang, dia baru setengah jalan melalui kata-kata penghiburannya, ketika SUV yang baru saja mendarat di tanah di belakangnya tiba-tiba melaju kencang dan menabraknya. Sial, Tony mengutuk dan bangkit, tetapi dia tidak marah. Dialah yang ingin menyelamatkan mereka, dan pertempurannya dengan Obajalah yang melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ini. Obaja, bagaimanapun, telah mengambil kesempatan untuk mendekati dan menendang Tony, yang tergeletak di tanah, ke dalam mobil. Terjebak di dalam mobil, Tony mengangkat tangannya dengan susah payah dan mencoba meluncurkan serangan meriam pulsa lainnya, tetapi meriam pulsa berkedip dan meredup. Tuan, kami tidak memiliki cukup daya, dan fungsi kami tidak stabil. Meriam pulsa tidak bisa ditembakkan, Jarvis mengingatkannya. Tony, aku tahu. Begitu dia mengatakan itu, Obaja membungkuk dan menariknya keluar, sebelum menghancurkannya ke tanah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya karena perusahaan itu bernama Stark, itu milikmu? Ayahmu dan aku membangunnya dari awal dan bekerja keras selama 30 tahun, dan sekarang kamu ingin menghancurkannya. Dengan setiap kalimat, Obaja menginjak Tony. Melihat kerusakan yang meningkat pada armornya, Tony cemas. Dia menemukan celah dan berguling. Obaja tidak menginjak apapun dan menatap Tony, yang setengah berlutut di tanah dan terengah-engah. Dia menangkapnya dan melemparkannya ke langit. Tidak ada yang bisa menghancurkan perusahaanku, terutama bukan kamu, Tony. Saat dia berbicara, sebuah peluncur muncul dari punggungnya dan menembakkan sebuah misil kecil. Tony terbang lebih tinggi di tengah kobaran api. Sambil menggertakkan giginya, dia menahan sentakan yang kuat dan menyesuaikan posturnya di udara. Dia mengaktifkan sistem propulsi dan sedikit bergoyang saat dia melayang 10 meter di udara, kepalanya berputar saat dia memikirkan bagaimana menghadapi Obaja. Obaja, bagaimanapun, meraung, kamu mengupgrade armormu lagi. Bagus, saya membuat beberapa modifikasi juga. Petik 2. Saat dia berbicara, beberapa celah muncul di baju besi di bawah kakinya saat jet tambahan diaktifkan. Di tengah raungan jet, Ironmonger perlahan terangkat. Melihat keadaan tidak terlihat baik, Tony dengan cepat terbang sedikit lebih tinggi. Jarvis dengan ramah memperingatkannya, Tuan, sepertinya dia juga bisa terbang. Tony berkata, aku tidak buta. Benar, armornya seharusnya seperti Mark I milikku, dan akan membeku di ketinggian, kan? Jarvis berkata, tidak ada tes penerbangan yang dilakukan sebelumnya, jadi sangat tidak mungkin dia menemukan bahwa setelan itu akan membeku dan berhenti berfungsi di ketinggian. Tony berkata, oke, ayo terbang ke ketinggian maksimum. Jarvis berkata, hanya tersisa 15% daya. Peluang mencapai ketinggian itu adalah. Tony berkata, saya bisa menghitung sendiri, terbang saja. Mengikuti perintahnya, Jarvis segera memanipulasi armor untuk terbang ke atas. Tapi setelah hanya 100 meter, sistem propulsi tergagap 2 kali, dan kecepatan Tony turun. Pak, jatuh dayanya tidak stabil, dan kami tidak dapat mempertahankan kecepatan terbang, Jarvis memperingatkannya. Tony berseru, sial, dia melihat ke bawah untuk melihat Ironmonger dengan cepat mendekatinya. Dia akan dipukuli lagi. Sang Taipan menghela nafas, tapi tidak menyerah. Dia mencoba terbang ke samping. Ada masalah besar dengan kelincahan Ironmonger, dan Tony hanya bisa memikirkan solusi di sini. Pada saat itu, Jarvis memperingatkannya, Batman mendekat. Tony bersemangat dan melihat bahwa Jarvis telah mengunci sebuah titik kecil di langit malam. Itu berada di belakang Ironmonger, tetapi jelas masih jauh. Pikirannya berputar, dan dia kemudian sedikit putus asa. Apa gunanya Batman? Batman sendiri adalah orang biasa. Paling-paling, dia jauh lebih kuat dari orang biasa, tetapi di depan baju besi logam, kekuatan ini tidak ada artinya. Meskipun Ironmonger jelek, ia memiliki kekuatan, pertahanan, dan daya tembak yang luar biasa. Itulah keuntungan terbesar menjadi pria berotot dan besar. Itu sempurna untuk melawan pemain terampil seperti Batman. Tidak ada cara untuk menembus pertahanannya, dan daya tahan Batman tidak bisa dibandingkan dengan reaktor busur generasi kedua. Tidak ada gunanya bahkan jika dia datang.
Pikiran-pikiran ini melintas di benak Tony, dan dia memerintahkan, nyalakan kembali jet dan tarik Obaja ke ketinggian maksimum secepat mungkin. Jarvis berkata, ribut selesai, Pak. Tony berkata, mengerti. Meminjam saat baju besi itu ribut dan tiba-tiba jatuh dari kehilangan kekuatan, dia berhasil menipu Obaja, dan penjual besi yang rumit terbang melewati kepalanya. Obaja mengutuk dengan frustrasi, mengetahui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Tony dalam hal kelincahan. Tapi melihat Tony, yang bergoyang di udara dan jelas memiliki masalah dengan jet, Obaja berbalik dan menerjangnya. Jika dia tidak melakukannya malam ini, Tony yang akan mengejarnya nanti. Dia tidak bisa membiarkan Tony hidup. Tony berputar-putar di udara dan terbang kembali bersama Obaja. Tuan, ada 12% kekuatan yang tersisa. Kami mungkin tidak dapat mencapai ketinggian maksimum, Jarvis memperingatkannya. Tony berkata, saya tahu. Berhenti memberitahuku dan terbanglah. Saat dia berbicara, armor logam itu terbang dengan cepat. Beberapa detik kemudian, Tony tertegun dan melihat ke bawah. Apa yang Obaja lakukan? Dari apa yang dia lihat, Ironmonger, yang mengejarnya, tiba-tiba berbalik dan pergi. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa Ironmonger tidak berhenti berputar. Gumpalan logam itu seperti penyelam platform tinggi saat melakukan serangkaian gulungan cepat dan membalik di udara. Ditambah dengan api yang keluar dari kakinya, Ironmonger berubah menjadi gasing berputar dan melesat ke bawah. Jarvis bertanya, haruskah kita menghentikan pendakian kita untuk saat ini, Tuan? Tony berkata, kepala ke bawah. Saat Jarvis mengoperasikan setelan itu, dia menjelaskan, ada kemungkinan bahwa Batman menyerang sistem jet di kaki kanan Obaja, menyebabkannya tidak berfungsi dan menyebabkan Obaja kehilangan keseimbangan. Ledakan. Dalam waktu singkat untuk mengucapkan kata-kata ini, Obaja telah berputar ke bawah dan jatuh ke tanah dengan baju besinya yang besar. Beberapa detik kemudian, Tony jatuh dari langit dan menatap Obaja, yang setengah terjebak di tanah dengan pantat mencuat. Tony kemudian menoleh ke Luke dan bertanya dengan tidak percaya, bagaimana kamu melakukan itu? Luke mengerucutkan bibirnya. Apakah sulit untuk menembakkan anak panah ke kakinya dari samping? Tony, apakah kamu bercanda? Tidak peduli seberapa rendahnya Ironmonger, itu setidaknya pada level Mark 0,5. Jika itu bisa diatasi dengan anak panah, lalu apa gunanya armor logamnya? Anak panah Batman berharga masing-masing kurang dari $2, sementara Ironmonger bernilai setidaknya $50 juta. Rasio kualitas harga ini memberikan pukulan besar bagi Tony. Bab 830, bagaimana jika Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup? Mohon hubungi bantuan. Luke, di sisi lain, terus menyerang Tony. Lubang di armor sampingnya begitu besar sehingga tangan bisa masuk ke dalamnya, dan dia lambat seperti babi saat dia terbang. Akan sulit untuk tidak melewatkan target langsung seperti itu. Tony, Luke meliriknya dan berkata, dia belum mati. Paling-paling, dia sedikit pusing dan mungkin muntah. Apakah kamu tidak akan berurusan dengannya? Tony akhirnya terbangun dari keterkejutan, baju besi mahal yang tidak sebanding dengan anak panah $2, dan segera menerjang ke depan. Melihatnya menarik Obaja dari tanah, Luke kehilangan kata-kata. Apa sih yang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini ketika Paman Stane Anda turun untuk menyingkirkannya? Anda harus mematahkan beberapa tulang dan menghentikan B-Start logam ini bergerak terlebih dahulu. Apa gunanya menariknya keluar? Apakah Anda ingin bertanya kepadanya, mengapa? Benar saja, Obaja yang baru saja ditarik keluar dari tanah, secara refleks menendang wajah keponakannya. 2. Tony terbang lagi. Luke kehilangan kata-kata. Pukul dia karena cinta, dan jika itu tidak cukup, tendang dia. Paman Stane sangat menyayangi keponakannya, Tony. Sudah berapa kali Tony ditendang? Sekelompok teknisi yang tidak berguna ini. Jet pecah setelah hanya beberapa menit. Obaja terhuyung berdiri dan meludah. Pendaratan seperti roller coaster telah membuatnya pusing dan mual. Tony bangkit lagi. Ketika dia mendengar itu, dia tanpa sadar menatap Luke, yang berdiri diam di samping, tetapi sama sekali diabaikan oleh Obaja. Apakah Obaja berhemat pada fungsi deteksi eksternal untuk baju besi? Dia bahkan tidak tahu bahwa Batman telah merusak jet, dan dia menyalahkan teknisi. Tidak. Itu adalah kesalahan teknisi karena tidak memasang sistem deteksi eksternal. Tampaknya Obaja tidak menyalahkan orang yang salah. Tony melihat panah kelelawar, hanya satu sudut yang mencuat dari baju besi di sisi kaki kanan Ironmonger, sebelum dia berlutut dan terengah-engah. Dari 3 orang di lapangan, satu pusing dan ingin muntah, satu tidak memiliki energi yang cukup, dan yang lainnya berhasil menghindari penarikan agro dan tetap dalam mode sembunyi-sembunyi.
Untuk sesaat, anehnya sunyi. Pada akhirnya, Tony memiliki lebih banyak keberanian daripada Obaja. Setelah napas pendek, dia akhirnya melangkah maju untuk melawan pamannya yang murahan sekali lagi. Melihat Tony, yang meninju Obaja dengan tinjunya, Luke ingin mengeluarkan permen lollipop dan menikmati pertunjukan. Dengan salah satu jet Obaja rusak, tidak akan mudah baginya untuk melarikan diri. Obaja telah menghabiskan beberapa dekade dengan Tony, yang telah menganggapnya sebagai paman, dan memang, Tony benar-benar ingin membunuhnya saat ini. Tetapi jika orang lain melakukannya dan kemarahan Tony berlalu, dia mungkin belum tentu bersyukur. Manusia itu rumit. Itu juga mengapa Luke tidak menggunakan kemampuannya untuk membunuh Obaja pada awalnya. Bagaimanapun, bahkan jika Obaja selamat kali ini, dia hanya akan memberi Luke sumber poin kredit yang potensial. Luke tidak ingin dibenci oleh Taipan karena melakukan sesuatu yang baik. Sementara Luke sedang menonton pertarungan paman dan keponakan, 3 orang berlari dari lab bagian 16. Luke sudah melihat mereka bertiga dari drone yang dia kirim. Dia tidak bisa membantu tetapi melirik mereka. Mereka benar-benar tidak takut mati. Dia mengutuk dalam hati, tapi setidaknya agen tertentu masih hidup dan tidak terluka. Mereka bertiga bersembunyi di sudut terdekat, dan hanya pemimpin yang mendekatinya. Kau tidak akan membantu. Luke bahkan tidak menoleh saat dia berkata, kamu membantu, tetapi apakah kamu menangkap Obaja? Agen Coulson, terlalu tidak sabar bukanlah gayamu. Itu tidak lain adalah Phil Coulson. Mendengar kata-kata Luke, dia berkata dengan getir, 2 orangku dibunuh oleh Obaja. Luke bertanya, biarkan saya bertanya dulu, bagaimana Anda akan berurusan dengan baju besi Obaja? Phil berkata dengan sungguh-sungguh, kami akan mengambilnya dan menyegelnya. Luke kehilangan kata-kata. Bukankah itu sama dengan memberikannya pada Hydra? Faktanya, Ironmonger tidak terlalu berharga. Satu-satunya hal yang berharga adalah reaktor busur generasi kedua. Dengan benda itu, mimpi tentang kekuatan terbang dapat dengan mudah menjadi kenyataan, dan juga tidak akan sulit untuk membuat baju zirah lainnya. Memikirkan hal ini, Luke memutuskan untuk berurusan dengan reaktor busur generasi kedua nanti agar tidak jatuh ke tangan cabang SHIELD Hydra. Reaktor busur saat ini merupakan produk teknologi bumi yang diproduksi secara massal. Itu bisa diterapkan pada berbagai senjata dan peralatan dalam skala besar, dan lebih praktis daripada beberapa Cosmic Cube. Hanya ada satu kubus kosmik di seluruh alam semesta. Terlalu banyak orang yang memperhatikannya. Sebaliknya, ada banyak bahan baku utama untuk reaktor busur. Sudah jelas mana yang lebih hemat biaya. Lukas mengangguk. Mengerti. Saya akan berkemas dalam beberapa pukulan. Petik 2. Phil, Kedua pria logam, satu besar dan satu kecil, berjuang tanpa henti sampai mereka mencapai puncak bagian 16. Tony, bocah itu, jelas-jelas dirugikan, dan dipukul di mana-mana oleh Paman Stane yang seperti beruang. Tidak ada kekuatan yang cukup untuk jet dan meriam pulsa, dan Tony berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal ukuran dan kekuatan, jadi dia hanya bisa berlari saat dia bertarung. Sementara 2 orang tertentu dengan kehadiran lemah, sedang mengobrol di samping, Tony dengan tegas meminta bantuan anggota timnya yang paling terpercaya. Pepper, apakah kamu di sana? Pepper yang selama ini terhubung langsung menjawab, ya. Saya ingin Anda pergi ke lab dan membebani reaktor besar sehingga energinya meluap, kata Tony. Pepper berkata, oke, aku akan melakukannya. Pepper, yang sudah kembali ke laboratorium, dengan cepat berdiri di depan reaktor besar dan melakukan seperti yang diinstruksikan Tony. Kemudian, tanya Pepper, yang telah menyelesaikan persiapannya. Saat aku menyuruhmu, tekan tombol merah dan biarkan kelebihan beban, lalu sembunyikan jauh-jauh, kata Tony sambil menatap Obaja yang sedang mencarinya. Masih ada 5% daya yang tersisa. Kami akan turun di bawah persyaratan minimum untuk armor untuk beroperasi, Jarvis memperingatkannya. Tony menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan hanya bisa mencobanya. Apa yang dilakukan Batman? Seperti Obaja, Tony sudah melupakannya. Paman dan keponakan hanya saling menatap pada saat itu. Tony tiba-tiba menyerang dan menendang wajah Ironmonger. Obaja tidak terlalu memikirkannya. Dia sudah lama menyadari bahwa Tony tidak bisa menembus pertahanan Ironmonger, jadi dia hanya mengulurkan tangan untuk meraihnya. Tony, di sisi lain, meminjam momentum dan membalik ke belakang dari wajah Ironmonger untuk mendarat di atap lab bagian 16. Obaja bergegas mendekat dan melihat atap transparan itu berhenti bergerak. Dia mengangkat senapan mesin di lengannya dan menembak Tony, menghancurkan atap dengan peluru.
Tony bersembunyi di sisi lain atap transparan dan berteriak pada Pepper, pukul. Pepper, bagaimanapun, tidak mengambil tindakan. Kamu masih di atas sana. Sambil menghindari tembakan Obaja, dia mendesak, tidak ada waktu. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Bab 831, Batman vs Ironmonger. Tony tidak berani meninggalkan atap, atau Obaja akan segera mengejarnya, dan tidak ada artinya meledakkan generator listrik. Pepper, bagaimanapun, masih tidak bergerak. Dia tampak berkonflik. Tidak, aku tidak bisa. Tony hanya bisa berkata dengan emosional, percayalah padaku, oke. Kami tidak punya, Dia tiba-tiba berhenti. Pepper yang berada di bawah, segera mencoba melihat ke langit-langit transparan, hanya untuk melihat sosok hitam yang jauh lebih kecil dari Ironmonger yang berdiri di tempatnya, tetapi Ironmonger telah menghilang. Dia berseru kaget, Batman. Tony, yang sedang menghadapi Obaja di atap, memiliki pandangan paling jelas sebagai penonton. Dia melihat semuanya dengan jelas. Tepat ketika dia menyuruh Pepper untuk mengambil tindakan, sosok hitam Batman yang seperti hantu muncul dari sisi atap dan diam-diam meluncur di belakang Ironmonger. Dia meraih lengan Ironmonger yang menembak dari belakang dan melemparkan makhluk kolosal itu ke tanah di bawah. Melihat pengaturan eksoskeleton pada anggota tubuh Batman, Tony berkeringat. Dia sebenarnya sudah lupa tentang ini. Terutama karena teknologi yang dibutuhkan untuk eksoskeleton ini benar-benar tidak ada. Terakhir kali Tony melihatnya, Batman menggunakannya untuk menghentikan Buzz. Akibatnya, dia secara tidak sadar memperlakukannya sebagai alat untuk kerja keras, dan tidak pernah berpikir bahwa itu bisa digunakan dalam pertempuran. Pada saat itu, dia akhirnya kembali ke dirinya sendiri. Inilah Batman, yang memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Dia adalah seorang super fighter yang sangat pandai memaksimalkan kemampuannya. Orang lain mungkin tidak mudah menggunakan eksoskeleton ini, tetapi sangat mudah bagi Batman. Ketika Batman mencengkeram lengan Ironmonger dan berbalik, Tony untuk sesaat merasakan kelancaran yang menyenangkan dalam gerakan itu. Meskipun itu jelas tidak menyebabkan kerusakan pada Ironmonger, perasaan memegang sesuatu yang berat seperti udara, dengan sangat terampil dan mudah, sulit untuk ditolak. Dibandingkan dengan Batman, Tony merasa bahwa pelatih tempur yang disewanya adalah seorang petani yang hanya tahu cara menggunakan ekskavator. Itu benar-benar tak sedap dipandang. Menjatuhkan Ironmonger ke tanah di bawah, Luke tidak terburu-buru untuk mengikutinya. Sebaliknya, dia menoleh ke Tony. Jika reaktor Obaja rusak, kamu bisa segera membuatnya untuk digunakan sendiri, kan? Tony mengangguk kosong. Tidak masalah. Reaktor generasi pertama ini masih memiliki tenaga, cukup memberi saya waktu untuk membuat reaktor baru. Luke menanyakan yang sudah jelas. Tentu saja, Batman harus sedikit lebih baik kepada Sang Taipan. Misi Batman adalah untuk memoles kesan baik Sang Taipan tentang dirinya. Setelah jeda ini, Luke mengangguk. Kalau begitu aku bisa santai. Dengan itu, dia melompat dari atap dan menyerang Obaja, yang sudah berdiri dan melihat ke atas. Melihat Luke yang menyerangnya, Obaja berseru, Batman. Sekarang Obaja tidak memiliki Tony untuk mengalihkan perhatiannya, Batman menerjangnya secara langsung, dan tekanannya bahkan lebih kuat. Ini adalah reputasi dari mematahkan tulang ratusan orang di Los Angeles. Obaja tidak terlalu memikirkan Batman karena dia sendiri bukan penjahat. Sekarang Batman menyerangnya, dia tiba-tiba teringat, saat ini, sepertinya dia orang jahat. Khawatir, Obaja tanpa sadar mundur 2 langkah. Inilah yang dimaksud dengan merasa bersalah. Luke terjun ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia bahkan menyalakan jet di udara, dan kerangka pendukung tambahan di lengannya menabrak dada Ironmonger dengan kekuatan besar. 2. Ironmonger mundur 2 langkah. Luke jatuh ke tanah dan menyerbu ke depan. Bang, 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 sepasang tinju menghujani dada Ironmonger. Penjual besi terus mundur, tetapi Obaja tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri. Itu tidak benar. Batman hanya menggunakan tinju dan panahnya. Bagaimana dia bisa menyakitiku? Dia tanpa sadar menghela nafas lega dan menyeringai mengerikan. Batman, kamu benar-benar memiliki hubungan dengan Tony. Kalian akan mati bersama. Saat dia berbicara, dia mengangkat lengannya dan mengarahkan senapan mesin ke Luke. Lukas mendengus. Seperti yang diharapkan dari seorang idiot teknologi. Dia pikir dia tak terkalahkan hanya karena dia mengenakan cangkang besar. Jika program dukungan internal Obaja adalah Jarvis, segalanya akan lebih merepotkan. Mengingat kecepatan perhitungan dan kecerdasan Jarvis, dia pasti akan menyelinap pergi bersama Tony pada saat kritis. Apakah Obaja memiliki asisten yang begitu perhatian? Tentu saja tidak. Luke meninju lebih keras,
dan suara logam memukul logam terdengar. Phil, yang menonton dari tidak jauh, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bagaimana bisa seorang ahli teknik fisik seperti Batman secara membabi buta menggunakan kekerasan? Belum lagi armor Ironmonger yang sangat tebal. Berdiri di tepi atap untuk menyaksikan pertempuran, Tony yang siap membantu kapan saja, juga merasa ada yang tidak beres. Jarvis telah menganalisis tindakan Batman berkali-kali. Orang ini jelas merupakan kasus klasik, lihat sebelum Anda melompat. Tidak apa-apa jika Batman tidak menyerang, tetapi jika dia melakukannya, dia pasti akan mengalahkan lawannya. Ini sudah menjadi aturan tetap. Lalu mengapa dia terus-menerus meninju bagian paling tebal dari armor Obaja dengan tinjunya? Bahkan jika dia menggunakan kerangka luar agar tangannya tidak sakit, apakah itu perlu? 2 detik kemudian, semua orang mengerti. Di dalam Ironmonger, Obaja tiba-tiba merasakan tatapan armor itu bergeser ke atas, tapi dia tidak melihat ke atas. Phil dan Tony lah yang memiliki pandangan yang lebih jelas. Serangan terus-menerus Batman akhirnya menjatuhkan Ironmonger yang berat itu kembali, dan semakin jelas bahwa ia kehilangan pusat gravitasinya. Kurangnya pengalaman tempur Obaja sekali lagi terungkap. Dalam menghadapi bahaya, dia kurang waspada dan tidak segera bereaksi. Kalau tidak, dengan jet di kaki Ironmonger, dia bisa langsung menggeser pusat gravitasinya. Tentu saja, ketika dia dan keponakannya berguling-guling di dekatnya saat mereka bertarung, dia tidak pernah peduli untuk jatuh, jadi sulit baginya untuk waspada. Pada saat Ironmonger mulai jatuh ke belakang, Obaja tanpa sadar melambaikan tangannya, seolah ingin meraih sesuatu untuk menjaga keseimbangannya. Luke meraih di bawah jubahnya dengan tangan kanannya dan mengeluarkan pisau melengkung perak yang panjangnya setengah meter. Pada saat yang sama, dia berputar di sekitar penjual besi yang jatuh. Dentang, 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 dentang. Suara benturan logam terdengar seperti tetesan air hujan yang mengenai daun pisang. Pisau perak itu membentuk busur di udara saat menebas tubuh Ironmonger. Ledakan, Ironmonger jatuh dengan keras ke tanah. Obaja akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mencoba menopang dirinya dengan kedua tangan. Pada akhirnya, dia tidak bisa bergerak. Tertegun sejenak, dia melihat Batman berdiri tegak di depannya, dan pisau perak di tangannya tiba-tiba menusuk ke bawah. Tidak, dia berteriak ngeri. Tidak, Tony hanya bisa berkata. Meskipun Obaja telah melakukan banyak hal buruk, Tony tidak ingin Batman membunuhnya begitu saja. Ini adalah kebiasaan dari puluhan tahun saling mengenal, dan tidak ada hubungannya dengan apakah pihak lain itu jahat atau baik. Ding! Meninggal dunia. Terdengar bunyi berderak, diikuti oleh suara logam yang sobek, dan pisau perak menembus baju besi di atas reaktor di dada penjual besi. Luke melesat pergi dan mundur 20 meter. Bab 832, Tuan, Anda benar-benar luar biasa. Mata Obaja melotot sejenak sebelum dia tiba-tiba menghembuskan napas. Dia tertegun, tetapi tidak merasakan sakit. Tidak mati, aku tidak mati. Dia tiba-tiba terengah-engah. Ketika dia melihat pisau tadi, dia benar-benar berpikir dia akan mati. Tony melompat turun dari atap untuk mendarat di sebelah Luke, dan bertanya dengan suara rendah, apakah dia mati? Kau terlalu memikirkannya. Lukas menatapnya. Saya tidak membunuh orang. Biarkan dia dihukum oleh hukum. Petik 2. Tony, apa? Dia mengira Obaja pasti sudah mati ketika dia melihat tikaman sengit Luke sebelumnya. Tidak peduli seberapa tebal armor di dada Ironmonger, itu tidak setebal bilah melengkung. Mendengar itu, dia melangkah maju untuk memastikan apakah Obaja mati atau hidup. Luke berkata tanpa tergesa-gesa, kurasa aku merusak reaktor di dadanya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Tony tercengang, dan Jarvis segera memperingatkannya, Tuan, reaktor Obaja tidak berfungsi, dan tingkat radiasi meningkat dengan cepat. Tony dengan tegas berhenti. Setelah saling mengenal selama bertahun-tahun, dia tidak ingin Obaja mati, tetapi dia tidak cukup baik untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan musuhnya. Luke menunjuk Phil, yang berjalan dengan takjub. Itu dia. Luke bersenandung sebagai tanggapan, tetapi kemudian segera mulai mengekspos Phil. Agen Coulson, Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda akan mengambil barang ini. Kamu harus berhati-hati. Sepertinya ada yang salah dengan reaktor di dadanya. Yang terbaik adalah mendapatkan seorang profesional untuk menanganinya. Petik 2. Tony langsung mengerutkan kening. Armor Obaja bisa dianggap sebagai prototipe paling matang dari Iron Man Armor. Ditambah dengan reaktor generasi kedua, bagaimana dia bisa membiarkannya diambil?
Dia segera memberitahu Pepper secara pribadi tentang situasi di sini dan memintanya menemukan seseorang untuk membersihkan kekacauan itu. Pertama, dia harus membongkar reaktor generasi kedua, dan kedua, dia harus menghancurkan file komputer di lab bagian 16. Dia tidak bisa meninggalkan apapun untuk Coulson. Setelah memperingatkan Tony, Luke mengangguk pada mereka. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Dia kemudian meluncur pergi. Tony mengangkat tangannya dan mulutnya bergerak, tetapi dia tidak mengeluarkan suara pada akhirnya. Dia juga tidak tahu harus berkata apa kepada Batman, sepertinya tidak ada yang perlu dikatakan, terutama ketika ada roda ketiga yang berdiri di samping mereka. Melirik ke garis rambut agen, Luke merasakan superioritas. Agen Coulson, kan, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mengambil properti perusahaan? Petik 2. Senyum khas Phil muncul di wajahnya. Stark, kau dan Obaja baru saja bertempur di jalan dan hampir membuat lusinan orang tak bersalah terbunuh. Apakah Anda yakin ingin bertanggung jawab untuk ini? Petik 2. Tony mengangkat alis. Tapi kenyataannya tidak ada korban jiwa. Adapun kerusakan properti mereka, hehe, Stark Industries akan mengurusnya. Petik 2. Pada saat itu, sikap merendahkan Lama Taipan itu keluar dengan kekuatan penuh. Dia kaya di satu sisi, dan berkemauan keras di sisi lain. Dia sangat akrab dengan menggunakan uang untuk meyakinkan orang. Phil tidak terlalu memikirkannya. Itu akan sangat bagus. Namun, Tuan Stark, ketika Anda melawan Tuan Obaja, ada banyak saksi, dan beberapa dari mereka bahkan mengambil foto pertempuran Anda. Anda mungkin perlu memberikan pidato yang sesuai pada konferensi pers dalam beberapa hari. Tony berkata, jangan khawatir, saya punya sekretaris. Phil menjawab sambil tersenyum, tidak, lebih baik kita menangani ini. Kami profesional dalam menyembunyikan cerita orang dalam ketika berhadapan dengan dunia luar dan media. Setelah keheningan singkat, Tony menatap pria parubaya itu lagi dan akhirnya bertanya, ada apa denganmu? Kamu bilang kamu bersama FBI di kawasan industri terakhir kali. Senyum Phil tidak berubah, dan dia tidak terlihat malu sama sekali. FBI hanya memudahkan kami untuk bekerja di negara ini. Sebenarnya, kami adalah divisi intervensi, penegakan, dan logistik tanah air strategis. Tony, nama yang panjang. Pernahkah Anda berpikir untuk mengubahnya? Phil berkata, kami mendapatkan itu banyak. Stark, mari kita mulai bisnis. Kami akan membantu Anda mengatasi akibatnya, tetapi tolong bekerja sama dengan kami, atau itu akan merepotkan. Anda tidak ingin orang tahu identitas asli Iron Man, kan? Berpikir cepat, Tony mendengus. Baiklah, aku akan menunggu dan melihat. Dia kemudian pergi mencari Pepper. Tidak ada gunanya berdebat dengan agen Coulson yang tersenyum ini, tetapi dia telah berhasil menunda orang ini untuk sementara waktu. Pepper sudah memanggil seseorang, jadi Tony tidak ingin membuang waktu lagi. Dia semua tersenyum. Bukan orang baik. Sang Taipan mengutuk harimau yang tersenyum di dalam hatinya dan segera pergi. Konferensi pers. Dia tidak peduli. Dia adalah Tony Stark, bukan kepala arang yang suka bertingkah misterius. Dia tidak takut ketahuan. Tony berbalik dan pergi ke lab bagian 16. Dua agen di dekatnya berjalan mendekat, dan salah satu dari mereka bertanya dengan penuh semangat, Pak, apakah ini bala bantuan yang Anda panggil, Batman dan Iron Man? Kamu benar-benar luar biasa. Senyum Phil segera menghilang saat dia menatapnya tanpa ekspresi. Potong omong kosongnya. Mengawasi Obaja dan lab. Jika Stark Industries tiba, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kedua agen itu segera pergi. Mereka merasa bos mereka tiba-tiba sedikit marah, tetapi ketika mereka memikirkan dua rekan mereka yang telah meninggal, mereka merasa tertekan. Phil mengeluarkan ponselnya dan menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata. Dia menghela nafas. Ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Dia melihat sekeliling dan melihat penonton di mana-mana. Sialan, kau bahkan lebih tidak takut mati daripada kami. Phil merasa tidak berdaya menghadapi para penonton yang menambah beban kerjanya. Di sisi lain, Tony tiba di lab. Dia tidak bisa lagi akrab dengan baju besi. Setelah pemeriksaan sederhana dari data penting di lab, dia tahu bahwa baju besi Obaja terkait dengan Mark 0. Adapun data rinci tentang Mark 0, hanya pada laptop yang dibawa Tony. Setelah dia kembali, dia menghancurkan laptop itu sendiri. Sebelum menghancurkannya, Tony mengirimkan data Mark 0 ke database pribadinya sebagai kenang-kenangan. Dengan demikian, data di lab tidak berharga. Itu hanya bisa membuktikan bahwa Obaja telah menyalin informasi pada Mark 0 sebelum laptop itu dihancurkan.
Itu seharusnya terjadi beberapa hari setelah Tony diselamatkan, saat dia menjalani perawatan di pangkalan militer Amerika di Afghanistan. Saat itu, Tony tidak mengetahui bahwa Obaja adalah dalang di balik penculikan tersebut. Setelah melarikan diri, dia gelisah, dan menjalani banyak tes dan perawatan. Insen yang terluka parah dan prajurit wanita yang menyelamatkan nyawanya dalam konvoi juga telah mengalihkan perhatian Tony. Dengan perencanaan Obaja yang cermat, terlalu mudah baginya untuk menempatkan seseorang di tim keamanan pribadi Tony dan menyalin informasinya. Tony menyuruh Jarvis untuk menghapus semua data penelitian, lalu membongkar harddisk dan memberikannya kepada Happy yang baru saja tiba dari perusahaan. Tidak ada yang akan dapat menemukan apapun setelah itu. Bab 833, Pergi, dan Pulang. Mengandalkan fakta bahwa ini adalah wilayah Stark Industries, orang-orang Pepper dengan seragam profesional mereka tiba lebih dulu dan membawa Ironmonger pergi. Setelah reaktor dihancurkan, Ironmonger kehilangan sistem tenaganya dan hanya namanya saja Ironmonger. Obaja, bos botak, terjebak di dalam dan tidak bisa bergerak. Dia juga dibawa pergi. Bisa diprediksi bahwa pemegang saham kedua perusahaan akan segera pensiun dan menghilang dari mata publik. Sementara Tony dan Phil bersekongkol melawan satu sama lain, Luke diam-diam kembali ke rumah. Itu bukan malam yang panjang, tapi Obaja masih menjadi penjahat yang berharga. Sistem, kalahkan Obaja Stane. Misi selesai. Total pengalaman, 3000. Jumlah kredit, 3000. Tingkat kontribusi, 90%. EXP plus 2,700. Kredit plus 2.700. Pengalaman tuan rumah, 67.300 per 100.000. Kredit, 86.100. Sistem hanya memberinya 100 pengalaman dan poin kredit untuk menyelamatkan Tony. Jelas, diskriminasinya terhadap Taipan tidak membaik. Juga, sistem tidak menunjukkan bahwa dia telah menerima ucapan terima kasih dari tuan muda tertentu. Jauh lebih sulit untuk mengesankan tuan muda yang sombong itu. Tentu saja, ini juga bisa terjadi karena Sang Taipan telah menghabiskan seluruh energinya untuk bertengkar dengan Paman Botak, dan tidak punya waktu untuk berterima kasih kepada Batman. Luke tidak punya apa-apa untuk dikeluhkan. Hubungannya dan Tony selalu seperti ini, apapun yang dilakukan Luke. Bagaimanapun, ketika seseorang mengalami nasib buruk lagi, Luke tidak bisa disalahkan untuk itu. Di sisi lain, sekarang setelah Obaja berakhir, Tony pasti akan mengambil alih sahamnya. Obaja memiliki lebih dari 10% saham di Stark Industries, dan bersama dengan 5% yang Tony dapatkan beberapa hari yang lalu, Taipan itu memiliki hampir 50% saham di Stark Industries. Jika dia mengambil keuntungan dari jatuhnya harga saham untuk memperoleh lebih banyak, Tony akan memegang kendali penuh atas Stark Industries. Tony, yang baru saja ditusuk dari belakang oleh Obaja dan para pemegang saham serta dikeluarkan dari manajemen perusahaan, tentu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Memikirkan itu, Luke menelepon Jenny. Ayo mulai menghasilkan uang. Jenny tertegun sejenak sebelum dia berkata, harga saham Stark Industries hanya turun 50%. Jika kita mundur sekarang, kita akan kehilangan banyak keuntungan. Lukas berpikir sejenak, itu akan makan waktu berapa lama? Jenny berkata, kami mengharapkannya lusa. Tentu saja, Luke tidak keberatan. Tony ingin mengeluarkan pemegang saham bermuka dua itu, agar harga saham tidak naik dalam jangka pendek. Masih ada waktu. Dia kemudian berkata, mari kita akhiri fase pertama segera setelah turun 50%. Oke, Jenny setuju. Kalau begitu, mari kita mulai tahap kedua, dan membeli saham secara rahasia, lanjutnya. Jenny bertanya, secepat itu. Luke berkata, tidak akan lama sebelum seseorang mencoba melemahkan kita. Kita harus mengambil tindakan sesegera mungkin. Bagaimanapun, itu uang mudah. Petik 2. Jenny ingat bahwa Luke telah menyebutkan bahwa dia memiliki seseorang di puncak di Stark Industries. Dia berkata, oke, apakah itu berarti Anda tidak akan datang untuk melihat rekening? Anda setidaknya harus tertarik dengan berapa banyak uang mudah yang kami miliki, bukan? Petik 2. Luke berkata sambil tersenyum, uang itu akan diubah menjadi saham dalam beberapa hari. Saya pikir saya akan lulus. Anda harus bekerja lebih keras selama periode ini. Aku akan ke New York setelah ini selesai. Kita bisa mendiskusikannya lebih detail kalau begitu. Petik 2. Jenny terkekeh. Apakah liburanmu sudah cukup? Luke berkata, kurang lebih. Saya akan melakukan perjalanan pulang ke Texas, dan saya akan pergi ke New York beberapa hari setelah itu. Jenny berkata, oke. Setelah menutup telepon,
Luke mulai bekerja. Sebagian besar barang di Los Angeles tidak perlu dipindahkan. Claire akan datang setiap akhir pekan. Tur gempa California telah berakhir. Dia telah kembali ke Los Angeles beberapa hari yang lalu dan sekarang menjadi mahasiswa baru USC. Dia sibuk dengan kehidupan barunya di perguruan tinggi dan perlu tinggal di kampus untuk tahun pertama, jadi dia tidak datang baru-baru ini. Itu normal. Ulang tahun Claire adalah pada tanggal 15 Agustus. Saat itu, dia masih dalam tur, dan semua orang hanya memanggilnya untuk memberi selamat padanya. Dia telah berusia 18 tahun hari itu, dan sudah dewasa secara hukum. Dia harus menghadapi masyarakat ini sendiri, dan kuliah adalah awal yang baik. Tentu saja, Claire sangat senang membantu Luke menjaga villa. Bungalow itu kecil, tetapi memiliki segalanya. Ada ruang pelatihan, jacuzzi, dan dapur pintar. Beristirahat di sini setiap akhir pekan akan menyenangkan. Luke memasukkan barang-barang yang benar-benar sensitif ke dalam inventarisnya. Beberapa barang yang perlu dikirim sudah dikirim ke New York. Bulan lalu, dia telah membeli tempat tinggal baru di sana. Adalah seorang pekerja di perusahaan telepon cabang New York yang telah membantunya menemukan tempat yang cocok untuk membeli. Seperti kata pepatah, uang bisa melakukan apa saja. Tidak seperti ketika dia pindah 2 kali sebelumnya, Luke kali ini tidak sulit untuk mendapatkan uang dan tidak harus cepat-cepat melapor untuk bekerja atau mencari tempat sewa yang murah. Dia tidak punya uang saat itu, dan hanya bisa pasrah pada nasib. Namun, barang-barang yang dia kirimkan akan ditempatkan di perusahaan telepon. Dia tidak berani langsung mengirim mereka ke tempat barunya, jika tidak, mungkin tidak akan ada yang tersisa. Setelah berjalan di sekitar villa untuk terakhir kalinya, Luke terkekeh. Dia adalah orang yang nostalgia. Karena dia kaya, dia tidak ingin menjual atau menyewakan bungalow ini. Selina sudah mengatakan bahwa jika dia ingin menjual rumah ini, dia hanya bisa menjualnya padanya. Tentu saja, Luke tidak cukup bodoh untuk setuju. Dia hanya tersenyum dan berkata bahwa dia tidak akan pernah menjualnya, dan bahwa dia akan merawatnya dengan baik agar tetap sama seperti biasanya. Pada pukul 8 pagi, dia mengemudikan mobilnya ke sebuah perusahaan logistik dan menyuruh mereka membawa mobil itu ke New York. Luke naik taksi ke bandara. Sore harinya, dia kembali ke Shackelford. Melihat kota yang masih sama, Luke menjadi tenang. Sesampainya di rumah, Catherine sedang memasak makan malam. Dia terkejut melihat Luke tiba-tiba kembali ke rumah. Luke memeluknya sambil tersenyum. "Jadi, apakah kamu terkejut?" Catherine hanya menepuk punggungnya sambil tersenyum, dan mereka mengobrol di dapur. Robert agak sibuk akhir-akhir ini, bukan karena pekerjaannya sebagai sheriff, tetapi karena dia berada di peternakan drugs. Keluarga Selina selalu membicarakan tentang peternakan baru, jadi Luke tentu saja tidak akan tinggal diam. Hanya setelah dia diam-diam membeli 4 peternakan di sebelah peternakan kakeknya drugs, dia memberitahu pria itu. Orang tua itu marah dan geli pada saat yang sama, dan memanggilnya untuk memarahinya karena telah menjadi pemboros. Itu karena lelaki tua itu juga telah bernegosiasi dengan peternakan ini, tetapi Luke telah menawarkan harga yang lebih tinggi. Setelah percakapan singkat dengan drugs, keempat peternakan tahu bahwa lelaki tua itu tidak dapat menawarkan harga yang lebih tinggi kepada mereka, jadi mereka dengan tegas memilih Luke, yang lebih murah hati. Luke telah mempercayakan seorang profesional untuk menegosiasikan pembelian, dan harganya tidak melebihi harga pasar. Drugs tidak bisa bernegosiasi dengan salah satu dari mereka karena dia tidak punya cukup uang, dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menurunkan harganya. Jadi, meskipun Luke dan kakeknya memiliki konflik internal, tidak ada yang kalah.